Halo guys, ketemu lagi bareng gue Papa Misterius di channel gue Papa Misterius juga. Kali ini kita akan coba masak spaghetti ala anak kos ya, seadanya aja. Jadi gue di sini coba untuk sedikit berkarya biar nggak bosen di rumah ya. Bagi yang kalian masih mengisolasi diri senasib bareng gue, jadi nggak keluar rumah, jadi biar nggak bosen kita berkreasi aja. Oke, sekarang gue coba liatin apa sih yang diperluin buat bikin spaghetti ala anak kos. Pertama, spaghetti pastinya ya, ini dari La Fonte spaghetti nomor 10. Ini ukuran diameternya ya. Gue sih biasanya pakai yang 11, cuman nggak ada, jadi gue beli ini aja, yang ada aja. Ini kalau buat gue segini cukup buat 2 kali makan ya, karena porsinya dikit sih menurut gue ya, cuman nggak tahu kalian gimana. Terus saus bolognese-nya udah jadi, udah ada. Jadi kalau mau bikin sendiri silakan aja. Susah sih enggak ya, cuman repot karena kalian harus sediain kayak tomat, terus ada sedikit cuka, daging cincang, terus bumbu-bumbunya kecil kayak lada putih, lada hitam, terus sausnya juga. Kalau misalnya kalian agak pedas senangnya pakai sambal bisa, terserah, cuman gue ambil yang praktisnya aja. Gue beli ini sepaket, mereknya Pronas. Kenapa gue beli Pronas, kenapa nggak yang lain gitu kan, ada yang La Fonte juga, karena ini dagingnya lebih banyak dibanding yang lain, jadi lebih enak menurut gue ya. Jadi gue nggak ada endorse, makanya gue campur nih mereknya ini sama ini, karena ya itu sekalian membuktikan kalau gue nggak di endorse, gue beli sendiri. Terus apalagi, sayur, ini gue beli sayur 3 hari yang lalu ya, sekarang udah layu kayak gini tuh, karena gue nggak ada kulkas, jadinya gue simpan di suhu ruangan, ternyata ruangannya nggak bagus jadi gini. Nggak apa-apa, masih bisa dimakan, jadi ya nggak seger aja sih. Nanti kita cuci dulu ya, cuci. Terus bumbu-bumbunya nih, oregano, terus rosemary, pasti nggak ngerti lah ya kalian ya. Terus Italian herb buat di saus bolognese nya. Terus lada hitam dan heroin, heroin, garam ya, garam. Kenapa butuh garam, ntar gue jelasin ya. Jadi kayak gini nih semuanya. Oh iya, gue lupa, sediain ganja, salah, kan ganja, apa nih, daun jeruk. Ntar gue jelasin juga kenapa gue pakai daun jeruk ya, kenapa nggak pakai ganja atau apa gitu ya. Ini gue jelasin nanti. Oke, itu aja dulu. Nah, sekarang kita cuci dulu sayurnya. Gue mau rendam dulu sayurnya karena gue anak kos dan peralatan masak gue terbatas, jadinya gue mau coba sedikit kreatif ya. Gue nggak punya baskom atau apa wadah buat nyuci, jadinya gue pakai wastafel ini. Ini wastafel bersih karena gue nggak pernah kencing di sini, gue nggak pernah muntah di sini, gue nggak pernah gosok gigi di sini. Jadi ini biasa gue pakai buat cuci piring dan sebagainya. Ya, jadi sebelumnya gue udah buat cuci nih, jadi jangan ngerasa jorok. Kecuali kalau kalian
wastafelnya beda sendiri, kalian pakai kencing ya itu terserah lah ya. Cuman gue di sini meyakinkan kalian ini bersih. Buktinya gue selalu kayak gitu dan gak pernah keracunan ya. Oke, kita cuci dulu sayurannya karena udah nggak enak dilihat, kotor lagi. Gua kalau nyuci sayuran tuh selalu pakai garam. Rendam sayuran untuk dicuci gua selalu pakai garam. Kenapa? Karena ini biar kalau misalnya ada cacing, lintah atau apa namanya belatung itu langsung mati. Ada yang nyucinya pakai deterjen juga, salah, bukan deterjen, sabun cair yang bisa buat apa itu, Mama Lemon ya, malah gua sebut merek, yaitu yang buat nyuci sayuran bentuknya kayak Sunlight, buat merek lagi ya, yang gitulah. Jadi silakan aja sih, cuman menurut gue sih itu mahal ya, dengan kayak gini aja. Jadi direndam pakai air garam. Sambil nunggu ini, karena airnya yang banyak jadi gue tambahin lagi. Sambil nunggu, kita siapin dulu yang ini, singkirin dulu ke sini semuanya, masuk bolognese-nya juga karena kita mau masak. Oke. Pertama, siapin pancinya. Gue pakai gayung. Gue pakai panci bentuknya kayak gayung, kayak gini ya. Ini di video sebelumnya gue udah sering sebutin lah, ini beli di mana. Ini sangat berguna buat gue ya, kalau mau masak-masak itu gampang banget gitu. Nah, sekarang kita buka juga ini. Oh iya, lupa, siapin panci, terus isi sama air. Nih airnya berapa banyak, gua kasih lihat ya, satu ya, kira-kira 200 ml, segini 250 ml, jadi dua gelas. Oke. Terus kita buka spagettinya. Siapa tuh ada undian, nggak ada. Kayak gini kecil banget. Kalau yang 10 tuh kecil banget. Gue kalau ini nggak ngerasa kenyang, makanya ini buat 2 porsi karena gue butuh lebih banyak. Oke, sambil siapin ini kita nyalain. Nah, apinya gede dan gue pakai garam. Gue jadi rebus rebus spagettinya pakai garam juga. Nah, alasannya apa nih, kenapa pakai garam? Alasannya biar ketika matang, dan dia kalau pakai garam matangnya cepat banget, lebih empuk, cepat empuk, dan ketika empuk dia itu kenyal gitu. Jadi nggak, ketika lu gigit itu nggak langsung putus tapi agak kenyal gitu, kayak silikon. Kalau lu gigit silikon ya, bukan gigit silikon di tempat yang lain ya, maksudnya ya lu coba aja gigit silikon, itu agak kenyal gitu. Nah ini mirip-mirip lah. Oke. Dan kalau pakai garam juga airnya mendidihnya cepat.
Ada hukum fisikanya itu, kalau nggak salah ya. Oke, kita buka. Ini dua ya. Ini bentar akan lagi kan. Gue nggak cukup kok cuma segini. Udah cukup kenyang. Nah, oke, segini. Ups, kurang tuh. Sorry, masih kurang. Ya. Ya, sama lah ya. Oke. Ini kayak lidi. Dan gue kalau bikin spaghetti punya teknik sendiri nih, kayak gini. Nggak tahu ya kalau kalian ya. Gue gelar di sini. Tujuannya apa? Biar yang tengahnya matang dulu. Jatuh. Ntar gue pungut biar matangnya tengah duluan ya. Jadi ininya udah empuk nih, kena uap air, dia akan gini. Ya gue giniin sih, nggak akan otomatis gini sendiri ya. Nah, bersih, belum 5 menit. Oke, terus disimpan bentar. Ya paling jarak selisih 1 jam lah ya, belum masak lagi. Oke, terus sayur nih, sayur. Oke, kita coba sayurnya. Kan tadi kita udah rendam. Nasi loh, sini. Jadi biar bakterinya hilang, siapin tanaman ya, kayak hijau-hijau ya, kompakan ya, hijau. Karena gue seneng warna hijau untuk alat masak karena lebih kelihatan higienis dibanding warna hitam. Nah, oke. Daun jeruknya juga. Dan ketika selesai direndam, itu bukan berarti lo bisa langsung potong-potong ya, tetap harus disiram sama air mengalir lagi, karena siapa tahu masih ada yang nempel di sayurnya. Ya, kok pada jatuh ya? Ada yang menggerakkan. Oke, ini dulu. Gue mau pungutin dulu tuh, mumpung belum 5 menit. Nah, kalau udah 5 menit, kotor. Gue lupa ini ya. Oke. Pakai ini. Udah empuk.
Ini udah elastis, berarti dia udah sedikit matang, makanya dia bisa ditekuk kayak gini, nggak ada yang patah. Dan ini kalau patah nggak bagus ya, jadi kalau kalian masak spaghetti jangan dipatah-patahin kayak mie kremes gitu ya, karena what is the point of spaghetti if it is become kremes ya, di remes-remes sampai bubuk gitu. Ini yang gue maksud. Nah, jadi bisa tetap matang tanpa patah dan dia bagus bentuknya. Nggak ada yang patah. Nah, kan? Nah, ini biarin aja kayak gini. Apinya kecilin. Tutup. Kenapa harus ditutup? Biar matangnya rata. Yang penting bisa kelihatan. Oke, ini nanti kita taburin. Nah, banget ya. Oke, kita potong-potong dulu. Ini dibuang. Jadi kalau kalian suka makan bonggolnya silakan. Cuci lagi yang bersih, jangan sampai ada ulat. Walaupun itu berprotein tinggi ya, ulat, belatung, tapi kan nggak bagus lah kelihatannya kalian makan kayak gitu kan. Juga kita potong bonggolnya. Set, gue boros air ya. Sorry. Kenapa? Pasti kalian bingung ya. Kenapa spaghetti pakai sayur? Kan cukup dengan saus bolognese doang. Kalau gue prinsipnya hidup tuh harus seimbang ya. Jadi 4 sehat 5 sempurna. Harus ada semuanya, karbohidratnya ada, terus proteinnya ada, protein hewani, terus sayuran juga harus ada, dan yang paling penting tuh susu ya. Jadi terserah kalian mau nyusunya nanti atau sekarang ya. Kalau gue sih pilih nanti aja kalau udah makan nyusu ya gitu kan, karena kalau nyusu duluan nanti makannya nggak enak gitu ya, jadi nggak kenyang gitu, nggak konsen gitu kan. Oke, ini waduh mantep. Karena nanti kita makan spaghetti nggak pakai kuah kan, biasanya juga gitu ya. Jadi gua nggak akan tutup lagi karena tadi berbusa ya. Kemungkinannya antara gue nyucinya nggak bersih, nyuci pancinya nggak bersih, jadi sabunnya masih nyisa di dalam, atau memang nggak tahu reaksinya dari sini ya. Gue biasanya nggak pernah berbusa sih.
yang biasa berbusa menurut gua ntar kalau bisa makan berbusa gitu. Nah ini kita siapin karena kita mau ini jadi toppingnya. Sekali lagi toppingnya. Nah cara gua motong memang unik ya, kayak gini guys. Jadi gua bagi dua dulu, terus kayak gini motong. Terus ini belum selesai nih, belum selesai gue potong nih. Gue motongnya harus panjang juga nih, karena kalau enggak kepanjangan nanti daunnya. Terus gue masukin sini karena apa? Nanti kita akan rebus sayurannya. Bukan rebus, sorry, kukus. Karena gue prinsipnya sayuran tuh harus dikukus biar nutrisinya nggak hilang. Gue cuci lagi ya, cuci bentar. Nah ini nanti disiapin sini, siapin. Cuci. Nah sekarang kita sambil siapin apa yang harus dimasukin ke dalam bumbu bolognese-nya, itu saus bolognese-nya. Kalau gue biasanya pakai bawang putih, karena sehat banget ya. Kalau kalian biasa konsumsi bawang putih, entah itu kalian gadoin sendiri ya, langsung dimakan, atau kalian masukin ke masakan, itu dia ada antioksidan yang bagus buat kekebalan tubuh. Jadi kalau jelek nih bang. Jadi kalau di zaman sekarang yang penyakitnya aneh-aneh, ini kayak kok jelek-jelek ya bang, kayak udah ini jelek nih, sorry ya. Nah karena kelamaan nih, karena gua belinya kemarin memang banyak, jadi sedikit nimbun ya, karena bawang putih kadang-kadang suka susah. Dan karena gue juga pecandu bawang putih ya, selain pecandu gula, gue juga pecandu bawang putih. Jadi ini harus ada terus di dapur sehat, Papa misterius. Oke, kita coba lihat. Kayaknya pada jelek ya. Nih bagus. Nah yang bagus kayak gini nih, mulus kayak paha ayam. Mantap, bersih dan gede. Oke, ini udah ya. Singkirin semuanya. Sepertinya ini udah mulai matang. Udah bunyi. Sendok mana sendok? Sendok gue mana ya?
Oh iya. Gue baru ingat pemirsa, gue tuh nggak punya garpu. Jadi, what is the point of eating spaghetti with spoon? Maklum anak kos ya, jadi seadanya aja. Gue nggak punya garpu tapi punya saus bolognese gitu loh, boleh lah nyombong dikit. Kenyalnya kayak silikon, mantep. Ini udah mateng, beneran mateng. Yang atasnya ini aja udah mateng, gimana yang bawahnya nih? Dan karena gue pakai garam, pertama tadi seperti yang gue bilang, kalau pakai garam matangnya cepat. Kedua, kalau udah matang kenyal, jadi ketika lu gigit itu nggak gampang putus. Tinggal lu ukur aja, kira-kira aja percobaan seberapa banyak garam yang mau lu pakai, karena kalau terlalu banyak itu gak enak. Jadi lu kayak makan spaghetti air asin ya, karena walaupun lu udah buang airnya, rasa asinnya tuh kan tetap tertinggal di spagettinya. Jadi lu kira-kira aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu nafsu ya. Kalau pakai nafsu itu nggak nalar gitu, jadinya suka berlebihan. Jangan terlalu banyak karena itu nanti rasanya tetap tertinggal di spaghetti. Oke, kita matiin. Setelah matiin, gue perlu piring karena ini bakalan gue pakai dulu buat rebus ini ya. Sambil gue siapin saus, gue harus rebus dulu, kukus dulu sayur. Tuh, lihat, matang, lihat, kenyal, mantep kan? Nah, satu-satu, dikit-dikit, karena gue nggak mau buang airnya. Gue mau pakai lagi buat ngukus sayuran. Hemat air coy. Tadi gue buang-buang kan airnya, sekarang gue hemat-hemat. Ngukus. Oke. Semuanya kesiniin. Nah, masih ada sedikit. Colokin lagi. Nyalain lagi. Api gede. Langsung masukin. Terus tutup. Mantap kan? Biasanya masih ada airnya nih. Gue gak terlalu suka kalau misalnya udah ada airnya, gue harus buang, karena kalau enggak sausnya itu bisa rusak rasanya. Jadi gue harus hati-hati nih, kalau enggak gagal nih. Nah, udah kering ternyata. Sip. Kalau kering berarti takaran garamnya pas. Ini kita simpan dulu sebelah sini. Nah, sekarang kita siapin ini ya. Oke. Ini belum matang. Bawang putih, gue nggak pernah motong bawang putih. Gue selalu geprek bawang putih karena ada zat khusus yang keluar ketika digeprek. Kalau dipotong dia akan keluar. Jadi kita geprek dulu. Cukup kayak gini aja, nggak usah lebay. 1, 2, 3. Nah, kalau udah kayak gini baru dipotong, boleh, nggak apa-apa, potong biar lebih kecil.
akan masuk ke dalam pusat. Kenapa? Berbusa, saudara-saudara. Dah, biarin aja lah. Nah, ini nanti akan masuk ke dalam sausnya. Terus kenapa gue pakai daun jeruk? Karena gue suka aroma daun jeruk seger. Kalian coba aja kalau misalnya kalian ke pasar atau kemana beli daun jeruk, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Terus terserah, cobain potong atau remes-remes, terus kalian cium, aromanya enak sekali, seger. Nah, ini gue selalu pakai ini buat masakan. Terus gue juga masukin ini, daun jeruk ini, ke air teh. Jadi kalau misalnya kalian bikin teh, masukin aja daun jeruk, aromanya akan nyebar, enak banget. Cobain aja. Jadi kalau daun mint itu kan harganya mahal ya, peppermint, daun mint yang kecil-kecil itu kayak seledri atau apa itu. Nah, ini murah nih, paling cuma 1.000 lah. Ini jelek, buang-buang. Oke. Nah, jadi ini nanti masukin ke bumbunya. Kayaknya udah ya, kita coba. Buset, panas, udah. Oke. Ini. Oke, ini udah selesai. Simpen dulu. Terus kita buang ini airnya. Agak berantakan ya, sampai ngiler kemana-mana nih. Gue harus bersih dulu. Sekarang saatnya kita masukin, belum, sambil nunggu dipanasin kita masukin nanti. Bentar, wah udah azan nih, masak dulu deh, nanggung ya. Nih gua buka dikit kali ya, karena nggak akan, ini banyak banget nih, terus terang ini banyak banget kalau buat gue, ini banyak banget. Terus masukin ini. Aduk, apinya kecilin ya, karena kalau enggak kering, hilang semua. Kecilin, ininya ditumbuk di sini biar nyampur. Kalau gue emang segini ya, pakai bawang putihnya banyak memang, karena gue senangnya bawang putih. Terus masukin daunnya, daun jeruknya masukin, campur. Terus pakai rosemary dikit aja, karena ini aromanya tajam banget daun rosemary ini, jadi jangan terlalu banyak. Kayak gini bentuknya, kayak jerami, dijumput aja, sejumput.
campur. Terus paling penting ini oregano. Oregano agak banyak nggak apa-apa. Terus Italian herbs. Terakhir ada hitam. Oke. Terus kita aduk lagi. Kalau misalnya mau ditambahin lagi bumbu sausnya juga bisa, apa-apa. Aku suka nanti kali ya, ntar gue habisin. Sampai nyiprat cuy, mantep. Oke. Sambil didiemin kita tutup, terus sambil gue liatin. Mantep. Yang bisa gue kasih tahu ya, ini enak banget. Rempah-rempahnya tuh nggak tabrakan. Jadi walaupun tadi kalian lihat gue nyampurnya asal-asalan, tapi ketika udah nyampur, gue aduk, terus gue jilat, enak banget. Ada aroma jeruknya kerasa tapi nggak terlalu. Terus rasa dari oreganonya ada, rosemary-nya juga ada, dan itu serasi, nggak saling mengalahkan. Nah, yang paling penting itu ketika kalian masak itu pastikan rempah-rempah yang dipakai itu rasanya nggak saling tabrakan. Jadi nggak akan bikin jadi ini gue masak apa sih, rasanya nggak enak gini gitu. Pastikan, jadi kalian harus tahu sendiri, cobain oregano itu rasanya kayak gimana, rosemary itu kayak gimana, terus daun jeruk itu kayak gimana. Jadi ketika kalian campurin itu aromanya itu nggak saling mengalahkan, tapi serasi lah ya. Nah, ini cukup matiin sambil nunggu dingin, gue jilatin lagi. Enak, mantap. Mantap. Ini udah beres. Oke. Gue beresin dulu. Lihat ya, lihat kenyalnya ya. Kalau misalnya kalian pakai garam itu kayak gini kenyalnya nih, kayak karet. Tuh. Bandingkan kalau misalnya kalian masak spaghetti, rebusnya nggak pakai garam, pasti beda. Cobain aja. Ini eksperimen gue. Setelah berkali-kali gue bikin, nyoba apa ya kira-kira ya. Ada ketemu, ternyata harus pakai garam nih. Dan bener, mantep. Sampai gue pernah juga kebanyakan garam. Gue bikin sebanyak ini dan rasanya asin dong. Gue udah coba bilas pakai air lagi, air matang, tetap asin. Akhirnya gue kepaksa makan karena gue nggak mau mubazir ya. Gue makan, habisin, tengah malam gue kram, tiba-tiba kram
kaki gue karena kebanyakan garam. Malum udah sepuh ya, jadi banyak yang kerasa gitu, dikit-dikit darah tinggi atau apa. Ya itulah, kalian harus eksperimen dengan hati-hati, jangan pakai nafsu. Karena gue waktu itu emang nggak pakai mikir, main asal aja, kebanyakan ternyata garamnya, musibah. Dan itu nggak enak banget. Pertama rasanya nggak enak, asin. Kedua akibatnya tuh nggak enak. Lu bayangin aja ketika lagi mimpi, enak-enak mimpi indah, tiba-tiba lu kebangun gara-gara kaki lu kram tengah malam, sendirian lagi, gimana coba? Untung cuma kaki yang kram, bukan hati gitu kan. Ya udah biasa kalau hati. Dah. Nah, nih, oh gue lupa kenapa gue masukin dulu. Sorry ya kalau gue agak-agak lebay ya, karena menurut gue ini masterpiece. Kayak gini. Aduh, sorry, gue cilat. Enak. Gue pakai ini topping. Sengaja gue taruh di pinggir kayak gini biar gue bisa pilih. Jadi kalau dicampur kurang cocok kalau gue kayak gini ya. Oke. Selesai. Masih ada. Top, Marco top. Enak, sehat. Jadi lu nggak akan kayak budak karbo ya. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, sayurannya ada. Tinggal yang nggak ada tuh apa? Susunya coy, nggak ada. Aduh, nyari di mana ya? Susu gratisan. Oke. Masakan gue kayak gini, silakan. Kita beresin dulu. Gue makan dulu. Nah, ini udah selesai. Mantap. Oke, sekian dulu video dari gue. Follow terus channel gue, Papa Misterius, biar kalian bisa dapat inspirasi untuk masakan, inspirasi untuk mengisi waktu saat kayak gini ya, zamannya coronavirus ini, biar kalian nggak bosen di rumah. Bosen di makan, biar ada kegiatan yang bermanfaat. Dan siapa tahu ketika semuanya udah normal lagi, kalian punya hobi baru yang bisa jadi mata pencarian baru buat kalian. Oke, sekian video dari gua, Papa Misterius. Subscribe, jangan lupa ya, subscribe, follow, terus klik loncengnya juga karena gua akan update terus ya. Oke, thank you, bye bye.